Yo Tsamagon! Seperti biasa, bagi kabar kalian di akhir pekan ini. Semoga baik-baik saja ya. Selamat berlibur beserta dengan keluarga dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi dalam video kita kali ini, kita akan kembali memprediksi cerita kedepannya di One Piece chapter 1093 yang akan rilis di minggu depan. Ada beberapa spekulasi menarik yang Tamagon dapatkan bersumber dari lanjutan cerita One Piece chapter 1092 yang semakin menegangkan. Kita juga akan mencoba memprediksi dari kata-kata yang bersumber dari penutup panel di chapter 1092 yang dimana sebagian besar cerita mungkin akan melanjutkan cerita di chapter tersebut. Ada banyak hal yang akan kita ungkap di sini. Di antaranya adalah pertarungan lanjutan antara Kizaru melawan Luffy beserta dengan poin penting dengan apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari Bartolome Kyuma ke Mario Joa. Jadi sebelum itu persiapkan dulu cemilan beserta dengan minuman favorit kalian ya. Kita akan bersama-sama berlayar untuk memprediksi chapter selanjutnya yang akan datang di minggu depan. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Informasi ini masih bersifat prediksi atau spekulasi mengenai cerita One Piece dan tidak memiliki dasar dalam cerita resmi yang telah diterbitkan oleh Eiichiro Oda. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba telaah kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi di chapter 1093. Dalam sebuah bocoran terdapat informasi yang mengungkapkan bahwa judul chapter 1093 dari One Piece adalah Shaking Egghead, What Will Be the Conclusion of the Piercing Fight, yang tentu saja judul tersebut membuat para fans menjadi semakin penasaran dan antusias. Judul chapter 1093 yang jika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi mengguncang Egghead, apa hasil akhir dari pertarungan sengit itu. Nah, memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang mungkin akan terjadi dalam chapter berikutnya. Meskipun ini masih spekulasi dan prediksi, berikut ini adalah beberapa kemungkinan yang akan terjadi di chapter 1093. Pertama adalah pertarungan yang menegangkan dan kebangkitan dari sang robot. Kata Shaking Egghead yang berarti menggoncang Egghead bisa jadi mengacu pada kebangkitan dari Iron Giant, si robot kuno raksasa yang di akhir chapter 1092 diceritakan bangkit kembali karena bunyi Drum of Liberation milik Luffy. Bisa jadi bahwa kebangkitan dari Iron Giant ini akan mengakhiri pertarungan sengit yang terjadi di sana. Akhir dari ceritanya pun kemungkinan besar akan menguntungkan tim topi jerami karena Iron Giant diaktifkan oleh Gear 5 milik Luffy. Namun, bagaimanakah akhirnya? Kita hanya bisa menduga-duga, entah itu Kizaru dan krunya mundur karena takut akan kebangkitan dari Iron Giant, atau raksasa kuno ini ikut membantu Luffy mengalahkan Kizaru dan berupaya untuk kabur ke Elbaf. Guncangan pun bisa diartikan dengan pertarungan Luffy dan juga Kizaru yang semakin memanas sampai-sampai menimbulkan goncangan yang sangat-sangat dahsyat. Kita tahu sendiri bahwa Luffy di akhir chapter 1092 telah menjadi raksasa dan mencengkram tubuh dari Kizaru. Untuk melawan tubuh raksasa Luffy, Kizaru harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Nah, ada prediksi yang menjelaskan juga bahwa saat Luffy telah menggunakan Gear 5 yang disebut sebagai Gear 5 Sanganiga, Kizaru tampak tidak terlalu terpengaruh oleh transformasi Luffy dan menyatakan bahwa Luffy akhirnya mengeluarkan kemampuannya yang sebenarnya. Nah, dari sana timbul sebuah pertanyaan, apakah Kizaru mampu menghadapi Gear 5 milik Luffy? Meskipun beberapa karakter kuat telah dikalahkan oleh Gear 5 milik Luffy, prediksi ini mengindikasikan bahwa Kizaru mungkin saja memberikan perlawanan yang sangat baik sehingga membuat pertarungan berlangsung begitu sengit. Prediksi ini juga membahas kemungkinan Luffy memahami lebih baik kekuatannya setelah pertarungan ini. Hal ini juga mengarahkan kita pada potongan judul yang mencakup kata tanda petik pertarungan sengit yang menunjukkan bahwa pertarungan yang sedang berlangsung akan terus memuncak. Nah, sementara kata conclusion yang berarti kesimpulan atau juga hasil akhir mungkin mengisyaratkan bahwa kita bisa melihat akhir dari pertarungan ini dalam chapter 1093. Nah, kemungkinan besar pertarungan antara Luffy dan juga Kizaru akan berakhir di chapter tersebut. Ini bisa berarti bahwa pertarungan itu akan berlangsung cepat atau mungkin ada pengembangan lain yang membuat mereka melupakan pertarungan tersebut, seperti karena kebangkitan dari Iron Giant yang akan membawa kabur Luffy dan kawan-kawannya menuju Egghead. Atau bisa jadi berarti salah satu pihak akan keluar sebagai pemenang atau pertarungan bisa berakhir tanpa pemenang yang jelas. Nah, intinya chapter 1093 kemungkinan besar akan memberikan hasil akhir dari pertarungan kubu Luffy melawan Kizaru dan juga anak buahnya. Mungkin juga ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi di chapter 1093, yakni inilah saat yang tepat bagi salah satu Gorosei yakni Saturnus untuk turun tangan dalam hal ini, dikarenakan adanya warning dari salah satu robot kuno yang sudah mulai bangkit dan terlahir kembali karena Drum of Liberation milik Luffy.
Apa kalian masih ingat pada saat Sabu merangsek masuk menuju ke tengah-tengah dari ruangan tahta kosong? Nah, di sana kita melihat adanya Gorosei yang mencoba untuk menangkapnya dengan memperlihatkan kekuatan milik kesemua dari para tetua itu. Salah satu hal yang unik adalah monster bayangan dengan menggunakan sebuah tanduk yang rasanya itu adalah perubahan yang dimiliki oleh Gorosei Saturnus. Jadi, mungkinkah akan ada kemiripan gambaran dari penampilan Gorosei yang akan mewakili robot kuno ini yang juga sama-sama mempunyai tanduk? Spekulasi menariknya adalah robot kuno akan menjadi bahaya selanjutnya yang akan didapat oleh pasukan para marinir, dan bahkan lebih gilanya sang robot akan menumpas habis mereka semua jika tidak tertangani dengan baik. Tepat rasanya mengatakan bahwa Saturnus harus tampil di sini untuk segera melawan salah satu dari pasukan yang dimiliki oleh orang-orang pada masa abad kekosongan ini. Namun ada satu pertanyaan yang mengganjal, bagaimana bisa robot ini bisa hidup 200 tahun yang lalu dan memporak-porandakan Merejoa? Yang kita tahu sendiri 200 tahun yang lalu sang dewa pembebasan alias Nika masih belum bangkit kan? Jadi apa yang menyebabkan benda ini bisa hidup pada saat itu? Mungkinkah sumber daya lain dari kebangkitan sang robot adalah kekuatan buah iblis Enel? Seperti yang kita tahu kan di cerita Sambolnya, bagaimana dia bisa memberikan energi kepada robot untuk menghidupkannya, dan bagaimana dia menggunakan buah iblisnya untuk membuat kapalnya bergerak dan bahkan terbang keluar angkasa. Jadi, buah iblis Enel mampu berperan sebagai energi sehingga banyak robot di bulan hidup kembali. Jadi, bisa dikatakan bahwa buah iblis Enel telah menghidupkan ilmu pengetahuan kuno. Jadi, bagaimana jika seseorang memiliki buah iblis Enel dan membangunkan robot tua tersebut 200 tahun yang lalu? Ini masih menjadi sebuah misteri. Ini juga akan menjelaskan peran Enel ke dalam perang akhir yang membangkitkan semua robot kuno bersama dengan Luffy untuk serangan terakhir mereka terhadap pemerintah dunia. Selain itu, kita juga bisa memprediksi One Piece chapter 1093 dengan melihat chapter sebelumnya. Nah, maka dari itu merujuk pada perkembangan seputar Kuma, misi rahasianya di Merejoa, dan kemungkinan keterlibatannya dalam pertarungan di Egghead Island. Mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang Pulau Egghead dan mungkin mengapa tempat ini begitu penting dalam cerita saat ini. Dalam chapter sebelumnya, Kuma terlihat telah tiba di Merejoa dan menyerang tempat tersebut. Dia tampak tidak peduli dengan upaya dari orang-orang termasuk Akainu yang menghalangi karena fokus pada misi yang kemungkinan besar telah diprogramkan ke otaknya. Kemunculan Kuma sendiri menimbulkan pertanyaan yang besar tentang apa sebenarnya misi Kuma di Merejoa. Nah, di konten sebelumnya sudah pernah Tamagon bahas ya mengenai apa yang sebenarnya Kuma lakukan di sana. Nah, ada spekulasi menarik lainnya. Dijelaskan bahwa Kuma mungkin datang ke tempat itu mengambil kembali topi jerami besar yang tua yang telah dikunci di sebuah tempat di Merejoa. Mari kita mencoba mengingat kembali di One Piece chapter 906. Topi jerami raksasa yang muncul dalam chapter 906 dari manga One Piece ini adalah salah satu misteri yang sangat besar dalam cerita ini. Topi jerami ini memiliki ukuran yang sangat besar, seukuran dengan sosok yang membawanya. Ini berarti bahwa topi jerami ini jauh lebih besar dari topi jerami biasa yang sering dikenakan oleh Luffy. Ini menunjukkan bahwa objek ini memiliki makna penting yang besar bagi pemerintahan dunia. Sejauh ini tidak ada informasi konkret tentang asal-usul ataupun tujuan dari topi jerami besar ini. Nah, ada spekulasi yang mengatakan bahwa topi jerami raksasa ini memiliki kaitan dengan sejarah besar dalam dunia One Piece. Beberapa teori menghubungkannya dengan Joy Boy, seorang tokoh misterius dalam sejarah dunia One Piece. Kemunculan topi jerami ini mungkin juga memiliki hubungan dengan rahasia besar yang tersimpan di Merejoa, seperti National Treasure yang disebutkan oleh Doflamingo sebelumnya dalam chapter yang sama. Nah, bagaimana jika bahwa dulunya Joy Boy, tokoh misterius ini, mungkin memberi perintah kepada robot-robot di masa lalu untuk menyerang tanda petik pemerintahan dunia? Ini pun terkoneksi dengan Kuma yang mungkin datang ke Merejoa untuk menjalankan perintah yang sama. Namun sekali lagi, ini hanyalah sebuah prediksi. Jadi, kalian bisa tuliskan prediksi kalian di kolom komentar dan silahkan berdiskusi mengenai hal ini. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Jadi, sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.